Tes. Tes, cek 1 2 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini, pagi kali ini, pagi menuju siang, insyaallah alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi. Kita ngaji bersama lagi, kemudian kita lanjutkan sambil mempelajari ilmu tajwid. Sekarang kita sudah sampai di halaman kemarin itu. Oh, ini halaman 8. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita buka dengan surah Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa bersama sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi dia, Masya Allah. Alhamdulillah sudah bisa hadir ya. Baik. Bismillah. Terangin dulu. Nah, dan buka dulu biar sedikit terang. pada hari ini ولكل صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita membaca doa Rabbi syrah li bersama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nah, kita tadarus bersama terlebih dahulu ya. Kita tadarus bersama dari halaman ke-7 ke-8 ini surat Al-Baqarah juz 1. Kita tadarus bersama 2 atau sampai 3 halaman atau sampai setengah. Sambil kita bedah tajwidnya tipis-tipis ya. Sambil kita bedah tajwid langsung kita bedah tajwid sekalian. Nah, bismillah. Tapi kita tahu bersama-sama ya. Kita nak temponya pelan-pelan saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat ke-49 surah Al-Baqarah juz 1 halaman 8 di Al-Qur'annya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan Bunda Endang, Masya Allah. Alhamdulillah sudah bisa hadir ya. Baik, kita tadarus bersama dulu yuk. Ini ayat 49. Mari kita sama baca bersama-sama. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Kita wakafkan di sini. Kita ulang dari al-'adzabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, tadi di awal di kalimat wa idz najjaynakum min. Nah, di sini ada apa? Ayo diingat. Ada kalimat apa? Mim sukun bertemu dengan mim maka menjadi hukum mim sukun. Berarti apa? Mim sukun bertemu dengan mim idgham mimi atau idgham misli. Nah, ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Hati-hati ya, di sini sebabnya dia mim sukun. Di sini sebabnya mim sukun ya. Nah, kalau sebabnya nun sukun ataupun tanwin, maka dia menjadi apa? Idgham bi gunnah. Nah, dia menjadi idgham bi gunnah. Nah, di sini idgham mimi. Idgham apa artinya idgham? Idgham artinya melebur. Atau masuk ke huruf yang selanjutnya. Nah, kita lanjut lagi. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. Kita wakafkan sampai mim ba'di. Kita lanjutkan lagi dari mim, dari kalimat mim yang mana artinya min. Apa min artinya? Dari. Nah, kita lanjutkan. Min ba'dihi wa antum zalimun. Ayat ke-52 sekarang ya, juz 1 surah Al-Baqarah. Kita tadarus bersama dulu. Kita tadarus bareng-bareng, kemudian nanti kita sambil bedah tajwidnya, kita sambil belajar ilmu tajwid. Sekarang kita tadarus dulu bareng-bareng. Nah, type ya, ya bunda sahabat Qurani semuanya. Kita baca lagi ayat ke-52. Thumma 'afawna ankum. Afwan, diulang. Ain. Thumma 'afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Di sini ada pelajaran nun sukun. Nah, maksudnya apa sih pelajaran nun sukun? Berarti di sini ada sebabnya yaitu nun sukun. Nah, di sini ada pelajaran nun sukun. Ada pelajaran apa di sini? Boleh dibantu jawab yuk ayah bunda, sahabat Qurani semuanya yang sedang menyimak kita ngaji bareng-bareng. Boleh yuk kita bantu jawab bareng-bareng. Nun sukun bertemu ba. Nah, hati-hati ya, bukan mim sukun bertemu ba. Tetapi di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oh, berarti masuk ke dalam pelajaran nun sukun atau tanwin. Pelajaran nun sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya apa saja? Ya, nun, mim, waw. Nah, boleh sampai kita lihat lagi ya. Nah, idgham bi gunnah. Nah, kita lihat idgham. Idgham ada 2, idgham bi gunnah ada 4 hurufnya. Ya, nun, mim, waw. Tadi bertemu dengan huruf apa? Tadi bertemu dengan huruf ba. Oh, berarti bukan
berarti bukan idgham bi gunnah. Oh, berarti bukan idgham bi gunnah karena idgham bi gunnah hurufnya 4 ini. Ya nun mim waw. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw. Berarti bukan. Kita ganti lagi. Yang kedua apa? Idgham bila gunnah. Nah, tadi kan bi gunnah bila gunnah. Yang bila gunnah ini hurufnya cuma ada 2, lam dan ro. Tadi hurufnya ba. Bukan berarti dia bukan idgham bila gunnah. Nah, kita cari lagi. Idhar halki hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Oh, enggak ada huruf ba, berarti bukan idhar halki. Nah, berarti apa lagi? Ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ada 15. Tafajim, dal, dal, sin, shin, sadad, tadha, fa, qaf, kaf. Bukan juga. Oh, berarti apa yang terakhir? Yang terakhir yaitu ada iqlab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oh, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oh, berarti yang ini ya. Nah, berarti yang ini ya, berarti betul ya. Iqlab. Nah, berarti betul iqlab. Apabila ada nun sukun, nah ini nun sukun bukan. Iya, ini ternyata benar. Oh iya, ini nun sukun ya. Nah, berarti ini yang dinamakan iqlab. Dibacanya dia mengganti, maksudnya diganti apa? Yang tadinya huruf nun, nah ini kan huruf nun sukun ya. Kalau kita baca nun sukun, kita baca kan seperti ini, min ya. Tapi karena ini termasuk hukum tajwid iqlab, dia jadi diganti seperti apa? Diganti menjadi huruf mim, mengganti menjadi huruf mim. Jadi seperti apa membacanya? Mim ba'di. Nah, mim, nah menjadi mim, bukan min. Nah, jadi cara membacanya iqlab itu mim ba'di, dan kemudian ditahan juga 2 harokat. Nah, ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi mim, nah seperti itu. Mim ba'di, bukan mim ba'di. Nah, itu beda ya. 1 ketukan mim ba'di sama 2 ketukan mim ba'di danika. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah nih, hati-hati ya perbedaan antara iqlab ini, pembacaannya kaidahnya seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ayat ke-53. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. Kita ulang dari fa. Kita ibtida, kita mulai lagi dari fa. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Innahu. Nah, innahu, setiap ada huruf nun atau mim bertasydid, setiap ada huruf nun atau mim bertasydid, maka dia dinamakan pelajaran apa? Pelajaran yaitu hukum tajwid gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Nah, dia menjadi gunnah. Jadi setiap ada nun atau mim yang bertasydid, maksudnya apa? Nun atau mim yang bertasydid, huruf nun dan mim bertasydid. Bertasydid nih ya, bertasydid yang seperti ini, maka dia cara membacanya seperti apa? Ditahan 2 harokat. Ingat, ditahan 2 harokat. Bukan ditekan saja, tapi ditahan. Nah, maksudnya apa sih perbedaan antara ditahan dan ditekan nih? Dengarkan. Kalau ditekan, dia hanya 1 ketukan saja. Innahu. Nah, berbeda kalau ditahan. Ditahan itu 2 ketukan. Berarti seperti apa? Innahu. Nah, berbeda ya. Berbeda antara ditekan innahu sama ditahan
Innahu huwat tawwabur rahim. Nah, jadi gunnah setiap ada huruf nun atau mim yang bertasydid. Kalau yang huruf-huruf yang lain kalau bertasydid bagaimana bacanya? Kalau huruf-huruf yang lain, nah ini sebelahnya ya, pas ya kita lihat. Nah, apabila huruf-huruf yang lain bertasydid, apabila huruf-huruf yang lain dia bertasydid, nah seperti ini huruf ta dan huruf waw. Nah, maka dia dibacanya hanya ditekan saja. Nah, hanya ditekan saja ya bunda sahabat Qurani semuanya nih, masya Allah yang sedang menyimak, yang sedang tadarus bersama, ataupun kita lagi murojaah bareng, ataupun yang belum belajar kita belajar bareng di sini ya, masya Allah, alhamdulillah. Jadi huruf yang selain huruf nun atau mim yang bertasydid, nah ini kan huruf ta ya. Jadi dia dibacanya ditahan atau ditekan. Kalau huruf ta atau huruf-huruf yang lain dia dibacanya hanya ditekan saja. Seperti apa maksudnya? Huwat ta. Nah, huwat ta. Ditekan saja, huwatta, watta. Beda ya, kalau misalkan tidak ditekan seperti apa? Huwata. Nah, huwata beda kan? Nah, kalau ditekan seperti ini, huwatta, watta. Nah, langsung masuk gitu ke hurufnya. Dimasukkan saat huruf wawnya wat. Nah, kita masukkan ke huruf ta. Jadi seperti apa maksudnya? Kalau kita tulis, kalau kita latinkan, kita bahasa Indonesia kan seperti ini jadinya. Wat ta. Nah, wat wat. Nah, langsung masuk ke sini. Wat tawwa. Nah, wat tawwabur rahim. Sama di huruf waw juga. Nah, ini misalkan kalau tidak ditekan ya. Nah, misalkan kalau tidak ditekan, dia bacanya hanya seperti ini saja. Huwa ta. Nah, huwa, ini huwa. Ini ta biasa. Nah, tetapi kalau ditekan jadi dia sudah masuk ke hurufnya, ke huruf ta jadinya wat. Nah, huwat. Di sini ikut belajar, tafadhal. Ahlan. Kita belajar bareng-bareng ya di sini ya. Ayo bunda sahabat Qurani semuanya. Masya Allah, alhamdulillah kita belajar bareng-bareng di sini. Huwat ta. Huwat tawwabur rahim. Sama seperti di huruf waw ini. Sama seperti di huruf waw. Nah, waw juga sama, dia juga sudah diidghamkan, sudah masuk ke huruf waw. Nah, dan juga dibacanya ingat apa? Kalau selain nun atau mim, dia hanya ditekan. Tawwa. Kalau misalnya ditahan seperti apa sih maksudnya? Kalau ditahan itu seperti ini maksudnya. Kalau ditahan jadi seperti ini. Huwat. Nah, huwat tawwa. Kalau di huruf waw seperti ini. Huwat tawwa. Nah, tawwa. Nah, ditahan ya, dia dua ketukan, itu kurang tepat. Karena selain huruf nun atau mim yang bertasydid ya, nada tasydid ya, yang seperti huruf wa ini, maka dia dibacanya hanya ditekan saja, tidak ditahan. Jadi huwa tawwa, satu ketukan saja. Tawwa, bukan tawwabur rahim. Nah, hati-hati ya. Nah, kalau selain gunnah dia tidak ditahan dibacanya. Nah, berbeda lagi kalau nanti hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kalau hukum nun sukun atau tanwin baru ya ada yang ditahan, ada juga yang pendek atau satu ketukan maksudnya. Tawwabur rahim. Alif lam apa di sini? Ketika ada alif lam. Nah, ketika ada alif lam kemudian ada tanda tasydid. Yuk, boleh dibantu jawab yuk ayah bunda sahabat Qurani semuanya yang sedang menyimak. Nah, sudah pernah belajar, boleh kita belajar bareng lagi di sini. Kita murojaah lagi di sini. Tidak usah malu-malu menjawab, tidak usah takut salah, insyaallah. Nah, boleh yuk dibantu jawab apabila ada alif lam. Nah, misalnya kan kita tidak tahu huruf-hurufnya nih. Kita ingat saja ada tanda tasydid di sini. Nah, bedanya kan kalau alif lam kan terbagi dua. Ada alif lam qamariyah sama alif lam syamsiyah. Nah, itu ya. Ini apakah alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah? Nah, ya sahabat Qurani semuanya yang sedang menyimak nih, kira-kira alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah ya. Nah, ada dua itu saja kok pilihannya, alif lam syamsiyah atau qamariyah. Nah, kalau misalkan masih bingung, ataupun kita lupa huruf-hurufnya, aduh ini huruf apa ya? Setelah alif lam huruf ro, apakah dia alif lam syamsiyah ataupun qamariyah? Nah, dengarkan, ini ada tipsnya. Kalau alif lam syamsiyah dia ada tanda tasydid. Nah, kalau alif lam syamsiyah dia ada tanda tasydid setelah huruf lamnya ini nih. Alif lam ada tanda tasydid.
Emang kalau Komariah ada tanda apa? Kalau Komariah dia ada tanda apa? Tandanya sukun. Di mana? Di lamnya, nih huruf lam ya. Ini huruf lam. Di huruf lamnya dia ada tanda sukun atau mati. Ada tanda sukun atau mati. Nah, jadi dia dibacanya apa kalau ada tanda sukun atau mati lamnya? Maka dibaca jelas. Nah, jadi lamnya dibaca jelas. Coba kita cari ya. Oh, ini di atasnya nih. Pas banget nih, alhamdulillah. Nah, nih. Nih. Nah, ini pas banget ya. Nih. Nah, nih dilihat tuh. Nah, kalau ini alif lam ya, alif lam. Dilihat ya. Maksudnya kenapa sih dinamakan alif lam ya ini? Alif lam. Alif lam. Nah, kita ulang lagi, murojaah lagi ya. Nah, alif lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mariani, alhamdulillah sudah hadir kembali ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, alif lam. Nah, kan kalau alif lam komariah ini nih alif lam komariah ya. Kenapa dinamakan alif lam komariah? Karena huruf ain termasuk alif lam komariah. Nah, misalkan kalau kita tidak hafal huruf-hurufnya, kita lihat saja di sini. Oh, lamnya jelas. Maksudnya apa? Lamnya dibaca sukun nih, ada tanda sukun. Nah, ada tanda sukun di atas lamnya. Nah, jadi seperti apa bacanya? Al-il-ul, al-ijla misalkan. Il-ijla, ul-ijla. Nah, jadi lamnya dibaca jelas. Kalau yang alif lam syamsiyah, nah ini di bawah ya tadi ya, yang ada tanda tasydidnya ini, maka dia dibacanya apa? Dimasukkan, diidghamkan. Ar-rahim. Nah, seperti itu. Jadi bukan Al-Rahim. Nah, jadi bukan al. Nah, karena dia ada tanda tasydid. Pokoknya kalau setiap ada tanda tasydid setelah alif lam ini, sudah pasti dia alif lam syamsiyah. Nah, sudah pasti, tenang aja. Nah, sudah pasti dia alif lam syamsiyah. Kemudian cara bacanya juga pasti beda. Karena ada tanda tasydid, maka otomatis dia memasukkan ke huruf yang bertanda tasydid. Atau kita idghamkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lilik, Masya Allah, alhamdulillah sudah hadir ya. Nah, Bunda Lilik nih, alhamdulillah. Taib. Nah, boleh sekali lagi tanya lagi, apabila ada mad tabi'i. Ada mad tabi'i. Maksudnya apa sih mad tabi'i? Nah, ini mad tabi'i. Kasrah bertemu dengan ya sukun. Mad tabi'i ya, kasrah bertemu dengan ya sukun. Emang mad tabi'i hurufnya apa saja sih? Kita ingetin saja. Mad tabi'i itu ada 3 pasangan. Yang pertama ada fathah. Ada fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif. Kasrah bertemu dengan ya sukun. Dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, itu 3 pasangan itu. Fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhammah bertemu waw sukun. Kemudian di sini ada apa? Apabila ada mad tabi'i, di sini mad tabi'inya apa? Kasrah bertemu ya sukun. Nah, huruf ha ini, ha kecil ini, dia berharakat kasrah, kemudian bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Nah, kemudian bertemu lagi ada di sini tanda akhir ayat. Nah, maka termasuk ke dalam pelajaran apa? Nah, boleh yuk dibantu jawab yuk. Siapakah aku? Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan tanda akhir ayat ataupun tanda waqaf. Nah, jadi bisa 2 kemungkinan ya. Akhir ayat ataupun tanda waqaf. Tanda waqaf yang seperti ini misalkan. Nah, di atasnya ada tanda qala, waqaf qala atau waqaf jaiz atau yang lainnya. Nah, siapakah aku? Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf bertemu dengan tanda akhir ayat. Nah, ayo boleh dibantu jawab yuk, ayo Bunda, sahabat Qurani semuanya yang lagi menyimak di sini. Nah, Ana tanya ke antum semua biar kita sama-sama belajar di sini ya. Biar Ana juga nggak ngomong sendiri aja. Nah, biar Ana juga nggak ngomong sendiri aja, takutnya ayo udah sahabat Qurani semuanya di sini yang lagi menyimak merasa tidak dianggap. Enggak kok, tetap dianggap. Kita kan di sini belajar bareng-bareng, kita majelis ilmu meskipun hanya virtual ataupun meskipun hanya online, tapi tetap insya Allah antum semua, ayah bunda, sahabat Qurani semua di sini yang hadir yang ikut menyimak, insya Allah akan menjadi saksi di akhirat kelak, menjadi bukti juga bahwasannya, oh misalkan di akhirat nanti, oh masya Allah, bu ini dulu waktu di dunia belajar ngaji online, meskipun online tetap semangat. Nah, seperti itu. Nah, jadi boleh dibantu jawab ya bareng-bareng yuk. Nah, tidak usah takut salah sama tidak usah malu-malu menjawab. Nah, itu namanya proses belajar. Nah, jadi kalau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, seperti itu ya. Apa? Wah, benar sekali ya. Masya Allah. Jazakumullah khair nih ya sudah ikut bantu menjawab, ya sudah ikut bantu merajaah bareng-bareng, yaitu mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun.
Ta'arid lis-sukun. Baik, kita tadarus lagi bareng-bareng ya. Kita tadarus lagi baru sambil kita belajar tajwid lagi. Sekarang ayat 55. Nah, 55 nih dari sini ya kita mulai ya. Pelan saja kita bacanya. Ini kita tarik dari atas sini biar kelihatan. Bismillah, kita baca bareng-bareng lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kepanjangan ya, mungkin kepanjangan ya. Boleh kita wakafkan aja dulu deh. Tadi kepanjangan ya. Nah, nafasnya mungkin ada yang kurang ataupun tadi ada yang jauh kuat, ada yang curi-curi nafas, tidak diusahakan, tidak boleh ya. Nah, boleh kita berhentikan saja sampai sini ya. Berhentikan saja sampai hatta narallah. Nah, sampai narallah. Nah, panjang nafas ya, kepanjangan ya, afwan ya ayah ya. Ya bunda sahabat Quran ini semuanya ya. Maaf Ana juga sadar. Oh iya, kepanjangan tadi Ana ya. Kita perhatikan saja sampai hatta narallah. Nah, sampai lafaz jalalah atau lafaz Allah. Nah, baik kita baca bareng-bareng lagi. Nah, dari sini ya. Bismillah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Nah, kita ibtidak lagi, kita mulai dari mana? Dari kalimat hatta. Nah, hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, kita berhenti, kita lihat pada lafaz hatta narallah. Nah, ada lam lafzul jalalah. Apa itu lam lafzul jalalah? Lafaz jalalah. Nah, maksudnya apa lafaz jalalah itu? Lafaz jalalah itu artinya apa? Jalalah itu artinya yang maha agung, Nah, berarti kita kalimatnya menjadi lafaz Allah. Nah, menjadi lafaz Allah. Nah, lafaz lam lafzul jalalah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Nah, terbagi menjadi dua. Ada tafkhim sama ada ada tafkhim sama tarqiq. Nah, kurang terlihat ya sepertinya. Nah, terlihat ada tafkhim sama tarqiq. Nah, ada tafkhim itu apa? Tafkhim tebal sama tarqiq. Tarqiq itu tipis. Maksudnya tipis apa? Gemaknya lebih sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kita bareng-bareng di sini ya. Kita belajar bersama-sama. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Nah, kita lihat di sini, boleh dibantu jawab dulu, kita murojaah lagi yang pernah belajar ataupun yang belum pernah boleh juga. Kalau misalkan oh ya ini ada pelajaran lam lafzul jalalah tebal atau tipis. Nah, kira-kira apa ya bunda sahabat Qurani semuanya? Tebal atau tipis? Tafkhim atau tarqiq? Saat lafaz lam lafzul jalalah ini. Tafkhim atau tarqiq? Nah, nanti insyaallah kita lihat kenapa bisa dinamakan tafkhim, kenapa juga bisa dinamakan tarqiq atau yang tipis. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh yang lainnya, sahabat Qurani semuanya, ayah bunda, boleh dong kita jawab bareng-bareng, kita murojaah bareng, tidak usah takut salah ya. Nah, tidak usah takut salah, tenang aja, nggak ada yang marahin kok di sini. Kita di sini semuanya nih, Masya Allah, yang ada 80 ini kita semua di sini talibul ilmi semua, mau itu anak-anak, mau itu remaja, maupun sudah umur 40, 30, 50, 60, pokoknya kita semua di sini talibul ilmi. Kita penuntut ilmu semuanya di sini. Rata semuanya kita di sini belajar bareng-bareng. Termasuk anak juga di sini satu. Nah, kita juga di sini sama bareng-bareng belajar di sini. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair yang sudah ikut bantu menjawab nih ya. Nah, jawabannya adalah tafkhim, tebal. Kenapa tebal?
kok dibacanya tebal? Maksudnya kenapa sih kok tebal? Nah, ini kita lihat, kita bedah dulu. Kenapa bisa dinamakan lafaz jalalah Allah ini tebal? Cara membacanya tebal. Kenapa? Karena di sini kita lihat secara kaidahnya, artinya kalau tafkhim itu apabila ada lafaz jalalah atau lafaz Allah, Allah nih, lafaz Allah, maka lihat sebelumnya, harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya maksudnya apa? Harokat sebelum lafaz ini. Misalkan kalau di sini di huruf lam ini berarti di sini. Ataupun kalau misalkan, nah ini kan di sini ya, lafaz harokat sebelumnya di huruf ro. Oh, berarti di sini hurufnya apa? Oh, hurufnya harokat. Harokat dia fathah. Berarti apa kalau fathah? Apabila ada lafaz jalalah sebelumnya berharokat fathah, maka dia dibacanya tafkhim atau tebal. Nah, tafkhim atau tebal. Nah, sama kalau misalkan kan harokat ada berapa? Ada harokat atau tanda baca yang hidup ada 3. Fathah, kasroh, sama dhammah. Nah, fathah, kasroh, dhammah. Kalau tafkhim itu dia, nah kalau tafkhim salah. Nah, kalau tafkhim itu dia sebelumnya harokat apa saja? Nah, cuman ada 2. Nah, kalau tafkhim itu dia harokat sebelumnya yaitu hanya fathah dan dhammah. Nah, fathah dan dhammah. Kalau tarkik hanya 1, yang sisa apa berarti yang belum? Kalau tarkik harokat yang belum berarti apa? Kasroh. Nah, mudah kan ya? Nah, cara membedakan lafaz jalalah itu kalau dibaca tafkhim dan tarkik. Kalau tafkhim sebelumnya ada harokat fathah dan juga dhammah. Kalau yang tarkik apabila ada lafaz jalalah sebelumnya harokat apa di sini yang di bawah garis bawah kasroh. Nah, harokat kasroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Palembang, masyaallah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita belajar bareng di sini Bunda ya. Nah, masyaallah, alhamdulillah. Hatta narallah. Nah, jadi narallah jadi bacanya. Kalau misalkan yang tarkik tipis berarti dibacanya seperti apa? Misalkan kita kasih contoh di sini, di bawahnya di lamnya ada tanda tarkik ataupun harokat kasrah. Jadi bacanya gimana? Lillahi, lillah bukan lillahi. Nah, hati-hati kalau tarkik ataupun kalau tipis itu dibacanya lillahi bukan lillahi, bukan tebal. Nah, dia gemaknya lebih terdengar lebih tebal ya. Nah, kalau yang tarkik ataupun tipis, dia sebelumnya misalkan harokat kasrah, maka dibacanya seperti itu. Lillah, lillah, bukan lillah. Bukan Allah, tapi lillahi. Nah, seperti itu ya, type ya. Nah, kita lanjut. Sekarang ayat 57. Nah, ayat 56, afwan. Ayat 56, kita tadarus lagi, kita baca bersama-sama lagi. Nah, bismillah, kita baca bersama-sama lagi. Ayat 56. Bismillah. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair yang sudah menggift tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lihat di sini. Apabila ada nun atau mim bertasydid. Nah, ini pelajaran yang di atas tadi ya. Mana ya tadi ya? Oh, ini nih. Nih, di pelajaran yang di atas sini. Tadi kita masuk di pelajaran yang di atas sini. Innahu, setiap ada nun atau mim bertasydid. Setiap ada nun atau mim bertasydid maka dinamakan gunnah musyaddadah. Nah, di bawahnya mim. Nah, di bawahnya kita dapat nih. Kita dapat alhamdulillah ya. Jadi kita sambil belajar langsung sambil praktek juga. Nah, sambil belajar langsung sambil praktek juga. Maksudnya apa sih praktek? Kan kita baca ilmu tajwid ini kan mengamalkannya dalam ilmu Al-Qur'an ya, dalam pembacaan Al-Qur'an. Nah, ini alhamdulillah. Kita jadi bisa langsung dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masyaallah, alhamdulillah, jazakallah khair tadi ya. Masyaallah. Nah, kita lanjut tadi apa? Tsumma. Nah, di sini ada tsumma. Pelajaran apa berarti? Gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Nah, cara membaca seperti apa tadi? Ingat, ditahan. Nah, ditahan bukan ditekan. Nah, bedanya apa sih ditahan sama ditekan? Kalau ditahan, nah kita seret ke sini dulu ya. Kita seret. Set. Nah, biar kita bisa belajar dulu, kita bedakan dulu. Kalau ditekan dia hanya satu ketukan.
Nah, satu ketukan. Kalau ditahan dia jadinya apa? 2 ketukan atau 2 harokat tahannya. Nah, jadi kalau gunnah itu dia diapain? Ditekan. Afwan, ditahan. Nah, bukan ditekan. Kalau ditekan hanya huruf-huruf selain nun atau mim saja yang bertasydid. Jadi misalkan, nah ini kayak misalkan hatta, nah ini huruf ta. Kalau di sini kan huruf mim. Nah, huruf mim maka dia ditahan huruf mimnya. Ya, ditahan huruf mimnya. Nah, jadi seperti apa? Summa. Nah, sum. Nah, 2 ketukan ya. Sum. Beda kalau ditekan hanya 1 ketukan saja. Seperti apa? Summa ba'atsnakum. Nah, patokannya kita bantu dengan jari, kita hitung ketukannya. Summa ba'ats. Nah, itu 1 ketukan, itu kurang tepat. Nah, itu kurang tepat karena guna musyaddadah atau wajibul guna dia dibacanya 2 ketukan, ditahan 2 ketukan. Jadi seperti apa? Nah, patokannya seperti itu. Kalau kita ingin bantuannya kita boleh pakai jari. Kita hitung kayak menghitung saja. Summa ba'atsnakum. Nah, seperti itu ya. Hati-hati ya kalau ada gunnah musyaddadah, kalau ada nun atau mim bertasydid. Nah, jadi setiap huruf nun dia kan sendiri ya, mim doang, tapi bertasydid. Oh, berarti dia menjadi apa? Gunnah musyaddadah. Nah, alhamdulillah. Mim ba'di mautikum. Nun sukun bertemu dengan huruf ba, apa tadi? Iqlab. Ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, boleh kita masuk ke pelajaran mim sukun dulu nih ya. Kita masuk ke pelajaran mim sukun. Ada mim sukun bertemu huruf ta. Nah, boleh dibantu jawab ayah bunda sahabat Qurani semuanya yang sedang menyimak nih. Nah, yuk kita menuju lagi nih, termasuk ke dalam hukum mim sukun. Mau dikasih clue dikit? Boleh dikasih clue dikit. Clue-nya adalah hukum mim sukun ada 3. Ada idgham mimi yang pertama, kemudian yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Di antara ketiga itu tadi. Nah, ayo kita murojaah bareng-bareng yuk. Boleh, ayo bunda, sahabat Qurani semuanya sedang menyimak nih. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh dibantu jawab ya, tidak usah malu-malu, tidak usah takut salah. Nah, ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, yang mana huruf ta adalah selain huruf mim dan ba. Nah, udah ke spill tadi ya, udah ke Anda sebut kaidahnya atau artinya apabila ada huruf mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Selain huruf mim dan ba, maka dia menjadi hukum tajwid apa? Berarti apa? Oh, berarti dia menjadi idhar syafawi. Idhar syafawi. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Tafadhol kita belajar bareng-bareng di sini ya. Sahabat Qurani semuanya, Masya Allah yang sudah hadir nih. Alhamdulillah. Nah, idhar syafawi. Nah, idhar syafawi. Hati-hati ya. Makanya kalau kita menjawab itu ataupun misalkan ada kuis tajwid ataupun kita lagi pelajaran tajwid, saat menjawab itu kita tidak boleh hanya menjawab idhar. Nah, misalkan ini pelajaran apa? Idhar, ikhfa. Nah, itu kurang tepat karena idhar itu banyak dan ikhfa itu juga ada macam-macam lagi. Nah, jadi kita harus detail ataupun lebih spesifik lagi menjawabnya. Karena kalau idhar saja takutnya nanti bisa idhar mutlaq, nah bisa idhar halqi, nah, bisa idhar syafawi. Maka di sini apa? Kita ingat saja, kita bedakan. Oh, di sini masuknya ke pelajaran mim sukun. Berarti di dalam pelajaran mim sukun adanya berarti apa? Idhar syafawi. Nah, syafawi pokoknya ingat terakhirnya, syafawi. Kalau di dalam nun sukun atau tanwin, pelajarannya apa? Oh, idhar halqi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bedakan agar nanti kita tidak terbalik-balik ya. Hati-hati ya. Nah, idhar syafawi. Idhar artinya apa? Jelas. Syafawi apa artinya? Bibir, kedua bibir. Kenapa bibir? Karena huruf mim di sini. Makhrajnya dari huruf mim. Kemudian idhar dibaca maksudnya apa? Jelas.
Jelas itu apa sih maksudnya? Jelas itu maksudnya jelas, mimnya dibacanya jelas. La'allakum tashnakum kumta. Nah, jadi mim itu jelas dia dibacanya. Jadi mimnya dibacanya jelas. Kemudian apa? Sama cara membacanya dia juga pendek. Ya, pendek seperti idhar halqi. Idhar halqi kan juga sama ya, jelas dan pendek. Maksudnya apa? Kumta. Nah, jadi satu ketukan saja, tidak usah ditahan. Tidak usah, kurang tepat kalau la'allakum tashkurun. Nah, itu kurang tepat. Karena idhar syafawi jelas dan pendek. Ingat, jelas pendek. Jelas pendek. Cara membacanya jelas pendek. La'allakum tashkurun. Nah, jadi langsung la'allakum tashkurun. Jadi tidak usah ditahan dulu. Maksudnya ditahan dulu seperti apa? Seperti ini. La'allakum tashkurun. Nah, itu dia kurang tepat karena idhar syafawi dari dibaca jelas dan pendek. Kalau yang ditahan itu hanya idgham mimi dan ikhfa syafawi, dihukum mim sukun ya. Nah, itu kedua itu. Kalau di idhar syafawi dia pendek dibacanya. Nah, tapi kita tadarus lagi, kita lanjut lagi baca bersama-sama yuk. Ayat 57 sekarang ya. Ayat 57. Nah, ini wadhallalna. Wadhallalna kita baca lagi. Bismillah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا. Afwan, tadi sedikit serak. Kita ulang dari atas lagi ya. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Nah, saat jelas gimana maksudnya? Ini tadi ya mim sukun ya. Nah, saat jelas maksudnya jelasnya itu mim sukunnya dibaca jelas, Bun. Jadi kum. Nah, mimnya im maksudnya, bukan dengung. Nah, bukan juga atau melebur ke huruf ta. Kum. Nah, bukan, tapi jelas saja di mimnya. Kum ta im. Nah, mudah kok, im saja mau. Maksudnya jelas tuh di situ. Idharnya mimnya idhar jelas. La'allakum ta. Wamama wa'anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kita lanjut dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita tadarus dulu ya. Kita tadarus bersama-sama. Qulu min tayyibati ma razaqnakum. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم يظلمون. Nah, nun sukunnya saat terakhir harus disempurnakan ya, ingat, disempurnakan sukunnya. Yalimun. Nah, jadi nah, terdengar ya. Jadi jangan anfusahum yalimun. Nah, nunnya tidak disempurnakan, harus disempurnakan, ini tetap harus dianggap tapi disukunkan saja. Jadi yalimun. Nah, seperti itu ya, hati-hati ya. Banyak juga kesalahan umum yang di akhirnya itu dia tidak disempurnakan huruf-hurufnya terakhirnya, misalkan huruf nun ataupun huruf mim. Nah, jadi harus disempurnakan. Ingat, harus disempurnakan saat disukunkan pada akhir ayat ataupun tanda wakaf seperti ini. Nah, disempurnakan nun sukunnya, nun matinya disempurnakan. Nah, jangan sampai nggak dianggap ya, kasihan nanti kalau nggak dianggap. Nah, harus tetap disempurnakan. Qulu min tayyibati ma. Nah, qulu min nun sukun. Kita masuk ke pelajaran nun sukun berarti di sini ya. Nah, kita masuk ke pelajaran nun sukun. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf po, nah, dibacanya
samar dia dengung. Berarti apa nih, pelajaran apa nih? Nah, nun sukun ada berapa? Ada 5. Yang pertama idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idhar halqi, ikhfa hakiki, sama iqlab. Nah, boleh dibantu jawab kira-kira apa ya ini ya? Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf to. Nah, ayo boleh dibantu jawab yuk ayah bunda, sahabat Qurani semuanya di sini yang sedang menyimak nih, yang sedang kita belajar bareng lah. Gak usah bilang menyimak, tapi kita di sini yang lagi belajar bareng. Jadi semuanya sudah pasti nyimak, sudah pasti belajar bareng. Yang sudah belajar jadinya kita murojaah lagi. Nah, yang belum belajar jadinya kita belajar ilmu baru lagi. Nah, jadi alhamdulillah ya, tidak ada yang sia-sia. Semuanya insya Allah kita join di majlis ilmu meskipun online ini tetap bermanfaat. Amin insya Allah. Nah, apalagi kalau bisa kita nambahin lagi pahala kebaikan ya, maksudnya apa sih? Kan tadi kita udah dapat nih, alhamdulillah, amin insya Allah kita dapat pahala mengaji bersama, kita dapat pahala tadarus bersama, kemudian kita juga dapat pahala belajar menuntut ilmu. Nah, ilmu Al-Quran boleh lagi, mau ditambah lagi boleh banget. Kita bantu tap layar supaya nanti tersebar ke seluruh orang. Nah, kita supaya bisa dapat jadi kebaikan orang lain. Nah, menjadi syiar dakwah kita. Nah, apalagi kalau boleh dibantu lagi share di bawah sini nih. Nah, baru 7 orang nih ya. Nah, semoga menjadi orang-orang pilihan ini, yang 7 orang ini. Apalagi kalau ditambah lagi, Masya Allah. Share aja di status ataupun di grup ya, meskipun grup keluarga ataupun grup teman-teman yang isinya 2-3 orang, itu sudah dihitung sama Allah menjadi pahala syiar untuk kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah ya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam, tafadhal Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah kita belajar bareng-bareng ya di sini ya. Kita ada darus bersama sambil kita belajar ilmu tajwid juga. Nah, jadi kita ngaji bareng dapat pahalanya, amin insya Allah. Dan belajar tajwid juga dapat insya Allah, amin biidznillah, atas izin Allah. Semoga kita semua dapat pahala dan juga menjadi amal soleh kita dan menjadi saksi nih kita, meskipun hanya online kayak gini ya, meskipun hanya online ini dihitung gak itu, insya Allah tetap menjadi saksi kita di akhirat nanti bahwasannya kita serius, kita mau belajar ilmu Al-Quran dan juga ngaji juga mendengar orang ngaji pun kita berpahala ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi hanya menyimak ataupun bisa sambil ngaji bareng boleh banget. Nah, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Sekarang sudah sampai halaman 9. Nah, sekarang oh iya tadi ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ini belum dijawab nih. Astagfirullah, lupa ya, maaf ya semuanya ya, main langsung lewat aja nih. Yang tadi ketinggalan, kasihan dia nangis nih, nggak dianggap, dia nggak disebut. Nah, apa ini dia tadi? Nah, benar sekali ya, Masya Allah, jazakumullah khair nih sudah ikut bantu menjawab ya. Ikhfa hakiki. Ya maaf ya to. Nah, ini huruf to tadi kita tinggalin, maaf ya huruf to. Nah, ketika ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf to, maka dia menjadi ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Ya karena huruf to termasuk ke dalam huruf ikhfa hakiki, yang mana sebabnya yaitu nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf to. Nah, di sini ya maksudnya ya. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf to. Jadi dia dinamakan ikhfa hakiki. Kenapa bukan idhar halqi? Kenapa bukan iqlab? Karena iqlab hurufnya cuma ada 1. Itu hurufnya ba. Nah, kemudian dibacanya sama dengan dari tahan 2 harokat ya, ingat. Mil tayyiba. Jadi harus ditahan 2 ketukan. Jadi jangan langsung saja, jangan pendek. Nah, kalau pendek maksudnya seperti apa? Min tayyiba. Ya, min tayyiba itu kurang tepat. Itu nunnya malah dibaca jelas, tidak samar, tetapi harusnya ikhfa itu harus samar dengan yang dibaca 2 ketukan. Min tayyibati ma razaqnakum. Nah, di sini ada pelajaran apa nih ya? Ketika ada huruf yang sukun dibaca memantul. Nah, ketika ada huruf yang sukun dibaca memantul. Nah, ayo penjelasan dari kaidah apa itu ya?
Nah, kira-kira apa ya? Ketika ada huruf yang sukun dibaca memantul. Maksudnya apa sih huruf yang sukun? Huruf yang mati. Nah, huruf ini kan huruf kok mati ya. Nah, tapi kok dibaca memantul? Rozaqna, rozaqnakum. Kenapa bukan rozaqnakum? Nah, kenapa nggak itu? Kenapa nggak usah dipantulin? Kenapa sih harus dipantulin? Ribet banget. Nggak boleh gitu ya. Jadi ada hukum ilmu, ada ilmu-ilmunya semuanya. Nah, jadi di sini ada apa? Ilmu tajwid yaitu Qalqalah. Benar sekali ya, Masya Allah. Jazakumullah khair nih sudah ikut bantu menjawab ya. Ya bunda sahabat Quranis semuanya, Masya Allah. Yaitu dia dinamakan Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Kenapa sughra? Nah, kenapa sughra? Artinya sughra apa? Karena kecil. Nah, qalqalahnya kecil. Maksudnya apa kecil sih? Apalagi sih kecil besar kecil besar. Nah, maksudnya pantulannya lebih kecil. Nah, beda lagi kalau misalkan ada yang kubro yang besar, pantulannya lebih besar. Biasanya terjadi di akhir ayat ataupun tanda waqaf seperti ini. Nah, di huruf terakhirnya. Ini kan di tengah-tengah kalimat berarti dia huruf sughra atau saghira, itu kecil. Nah, baju di toko. Nah, ya bener ya, alhamdulillah ya. Pasti semuanya di sini pasti banget di antara 100 orang ini yang sedang menyimak pasti dulu kecilnya ataupun saat belajar pasti diajarinnya huruf qalqalah itu seperti itu dengan lafaz baju di toko. Nah, baju di toko. Tadi yang bertanya ikhfa aqrab, maksudnya aqrab itu maksudnya aqrab dari makhraj huruf nunnya. Tapi nggak apa-apa, kita pelajarin saja dulu ikhfa hakiki itu huruf-hurufnya ada berapa. Nah, itu yang terpentingnya itu dulu. Penting dasarnya kita sudah paham hukum nun sukun bertemu 15 huruf, yaitu dia ikhfa hakiki. Nah, qalqalah sughra. Ya, qalqalah sughra pantulan lebih kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda masyaallah, alhamdulillah. Pakai tablet apa ini? Pakai iPad ya, Ana ya. Nah, taib razaqnakum. Nah, razaqnakum pantulannya lebih kecil. Razaqnakum. Jadi ingat huruf qaf termasuk huruf qalqalah. Jadi dibacanya jangan tidak memantul, harus memantul karena dia termasuk ke dalam hukum tajwid qalqalah. Jadi ma razaqnakum. Ma razaqnakum. Nah, jadi jangan ma razaqnakum. Nah, terdengar ya, tidak ada hukum qalqalahnya di sana. Kalau misalkan kita bacanya seperti itu. Tablet seri apa? Nah, lupa ya. Nah, ma razaqnakum. Nah, razaqnakum. Nah, itu kurang tepat tuh, kurang memantul dia huruf qafnya. Nah, kurang memantul, mantul. Nah, baju di toko berarti maksudnya apa tuh? Huruf ba, ju apa? Jim, huruf jim berarti. Di dal, to huruf to, ko huruf qaf. Nah, baju di toko. Nah, masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah kita belajar bareng-bareng di sini lagi ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 9. Ke halaman 9. Nah, kita baca satu halaman ini, kemudian nanti setelah ini kita tes kepekaan ya, tapi tes kepekaannya juz 30 saja. Nah, setelah ini kita tes kepekaan sudah lama ya. Sudah lama kemarin kita belum tes kepekaan lagi ya. Ya, Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Nanti insya Allah kita setelah satu halaman ini kita masuk ke tes kepekaan juz ke-30. Nah, yang ayatnya lebih pendek-pendek agar terdengarnya lebih mudah. Takutnya kepanjangan gini nantinya kebanyakan ini. Nah, mungkin untuk penonton ataupun yang Masya Allah alhamdulillah sedang menyimak nih ya, yang sebelumnya belum pernah ikut tes kepekaan. Nah, nanti insya Allah kita habis ini kita ada tes kepekaan. Apa itu? Nanti dilihat saja. Nanti kita ikutin saja ya. Bismillah. Kita baca bersama-sama lagi. Tadarus bersama-sama lagi ayat 58 sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Wa idh قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب. Kita orang dari
Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Masya Allah, alhamdulillah yang baru hadir nih ya. Kita lagi tadarus bareng. Yuk langsung saja kita ikutin bareng-bareng. Kita ngaji bersama-sama ya. Ayat 59. Lanjut. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna. Nah, kita wakafkan di fa'anzalna. Huruf fa ini bisa menjadi kita patokan huruf wakaf. Nah, ibtidanya atau dimulai dari mana lagi? Dari huruf fa ini. Nah, jadi karena fa itu artinya maka boleh kita potong, atau kita berhentikan karena agar tidak merubah arti. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. كذلك رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Nah, di sini ada pelajaran apa? Ketika ada hal dhamir yang mana sebelumnya berharokat hidup dan sesudahnya juga berharokat hidup. Maksudnya apa sih berharokat hidup? Ada berharokat, bukan sukun ataupun bukan mati. Nah, ini harokatnya apa sebelumnya? Sebelum hadomir atau habulat yang seperti ini, sebelumnya ada harokat mim berharokat kasroh, kemudian setelahnya ada fa, huruf fa berharokat fathah. Maka dia dibacanya panjang 2 harokat. Liqaumihi faqulna. Nah, pelajaran apa kira-kira? Ayo boleh dibantu jawab ayah bunda sahabat Quranis semuanya. Nah, ingat ayo kira-kira apa ya ini ya? Mad tabi'i bukan mad tabi'i. Nah, memang sama kaidah membacanya 2 harokat panjangnya, tetapi ini bukan mad tabi'i. Tetapi apa? Mad. Nah, depannya mad. Nah, dia berarti termasuk ke dalam pelajaran mad ya. Nah, mad yang bercabang maksudnya apa? Mad far'i. Berarti salah satu di mad far'i ini. Nah, kira-kira apa ya? Dibacanya dia panjang 2 harokat. Musa liqaumihi faqulna mihi. Yap, benar sekali ya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair yang sudah ikut bantu menjawab. Jawabannya adalah dia menjadi mad silah qasirah. Nah, panjangnya 2 harokat. Kalau yang setelahnya bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi apa? Kalau yang panjang 6 harokat, yaitu mad silah tawilah. Ya, tawil artinya panjang, tawilah. Nah, dalam bahasa Arab tawil artinya panjang, mad silah tawilah. Ya, kalau pendek hanya 2 harokat saja, yaitu dia mad silah qasirah. Faqulna. Nah, ini hati-hati ya. Huruf dot ini dia bukan huruf qalqalah. Nah, huruf dot bukan huruf qalqalah. Jadi hati-hati saat kita membacanya, jangan sampai memantul. Faqulna bi'asakal hajar. Nah, kita lanjut lagi. Di mana tadi? Nah, di sini ya. Oke, bismillah. 1, 2, 3 kita baca bareng-bareng. فانفجرت منه
اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. Qad apa tadi di sini ada pelajaran hukum huruf yang sukun dibaca memantul, yaitu dia qalqalah sughra. Qad. Kita lanjut lagi di sini. Bismillah, kita baca bareng-bareng. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Kita sampai rabbak, disukunkan kafnya, rabbak. Kita ulang dari mana? Dari fa. Fad'u lana. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha. Ulang dari mim. Min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Kita lihat dari yang di ayat sebelah sini. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kita lihat di sini, masuk ke dalam pelajaran apa berarti ya? Mim sukun. Nah, pelajaran mim sukun. Apabila ada mim bertemu dengan huruf mim. Nah, pelajaran apakah itu? Boleh dibantu jawab yuk, kita murojaah bareng lagi yuk. Nah, kita bedah tajwid lagi, kita belajar lagi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Idgham bi gunnah. Bukan, karena di sini hukum mim sukun. Hati-hati ya. Ya, berbedakan, kita lihat dulu sebabnya di sini apa, hati-hati. Nah, makanya kita lihat dulu sebabnya di sini. Oh, sebabnya di sini mim sukun, berarti ke dalam bab atau pelajaran apa? Oh, pelajaran mim sukun. Pelajaran mim sukun terbagi menjadi berapa? 3. Menjadi 3. Yang pertama ada idgham mimi atau idgham misli. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Nah, kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga idhar syafawi. Nah, ada 3. Berarti ini termasuk apa nih?
Apakah idgham mimi, apakah ikhfa syafawi atau idhar syafawi. Nah, pokoknya seperti itu ya. Seperti itu kalau kita ingin mempelajari ilmu tajwid ataupun kita ingin bedah tajwid agar lebih mudah, kita lihat dulu sebabnya apa. Nah, kalau misalkan dilihat sebabnya nun sukun, oh ya udah kita tinggal ingat saja. Oh, pelajaran nun sukun berarti apa? Nah, ada 5. Misalkan oh mim sukun ini berarti ada 3. Nah, berarti pelajaran mim sukun. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jazakumullah khair nih yang sudah ikut bantu menjawab nih ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dia termasuk ke dalam mim sukun. Nah, pelajaran mim sukun. Nah, berarti apa tadi? Idgham mimi atau idgham misli. Nah, tafadhal ahlan mudarilik, masya Allah ya. Khair insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Alhamdulillah. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti idgham mimi apabila ada mim bertemu dengan huruf mim. Nah, idgham mimi kita sebut saja idgham mimi ya, karena lebih mudah kita menyebutnya, karena lebih hafal juga mengingatnya. Mimi karena kan setiap kalimat-kalimat yang identik ataupun familiar seperti yang kita baca itu akan semakin mudah kita menghafalnya. Benar ya? Nah, betul ya? Jadi seperti itu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Coba kita ingat baju di toko. Nah, baju di toko. Nah, pasti itu sangat akan kita ingatannya pasti kenceng banget di otak kita nih, memorinya. Nah, padahal kan kita belajar dari kecil, misalkan contohnya dari kecil di sini ya, dari kecil dulu belajar di TPA atau di TPQ, baju di toko, huruf, kol-kola, sampai sekarang itu ingat terus. Karena apa? Nah iya, karena setiap bahasa yang kita ingat ini ataupun bahasa kalimat-kalimat yang familiar dalam bahasa Indonesianya itu semakin memudahkan kita untuk mengingat ataupun memori tersebut gampang dihafal serta gampang diingat juga. Nah, jadi kita sebut saja idgham mimi. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, taib. Nah, sekarang kita tadi ya, sesuai janji Anda bilang ya, setelah satu halaman ini kita baca, kita tes kepekaan. Apa sih itu tes kepekaan? Boleh yang sudah pernah ikut di sini, boleh. Yang mau siapa? Boleh komen mau yuk. Nah, boleh komen ramaikan mau. Kita tes kepekaan nih sudah lama ya. Sudah lama kita tidak tes kepekaan nih. Nah, tes kepekaan itu apa sih? Nah, boleh. Tes kepekaan itu apa sih? Jadi tes kepekaan itu, jadi nih ya, untuk sahabat Quran semuanya, ayah bunda semuanya yang baru hadir ataupun baru ngikut live Ana di Majelis Ilmu ini. Jadi ada satu segmen di live Ana ini yaitu namanya tes kepekaan. Jadi tes kepekaan itu, jadi nanti Ana baca nih, jadi Ustadz baca, misalkan ayat ketiga surat Al-Humazah. Nah, jadi semuanya ayah bunda, antum semua disimak. Nah, misalkan nanti Ana baca, ya sabu annama lahu akhladah. Nah, nanti misalkan 1 kali pengulangan atau 2 kali pengulangan, ya sabu annama lahu akhladah. Nah, tugas ayah bunda semuanya, sahabat Qurani semuanya, tadi disimak ayatnya. Apakah benar atau salah bacaannya? Nah, apakah benar atau salah bacaannya? Nah, maksudnya apa benar atau salah? Jadi nanti ayah bunda disimak ayatnya, apakah benar sesuai hukum tajwidnya atau tidak. Nah, misalkan di sini ada gunnah ya, di sini ya anna. Nah, gunnah cara membaca seperti apa? Dia ditahan 2 harokat kan? Nah, benar ya. Gunnah ditahan 2 ketukan kan? Misalkan tadi Ana bacanya ya sabu annama. Nah, annama pendek. Nah, seperti itu. Nah, jadi seru nih. Jadi ini tes kepekaan. Kenapa namanya tes kepekaan TK? Karena ini yang digunakan kita berfungsi telinga. Nah, jadi ya betul seperti mengoreksi. Nah, seperti mengoreksi. Jadi tidak hanya penglihatan saja kita yang pahamin ilmu tajwid ataupun otak kita yang memahami ilmu tajwid, tapi telinga kita juga bisa loh menjadi salah satu fungsi untuk kita belajar ilmu tajwid, yaitu caranya mendengarkan bacaan yang sesuai atau tidak dengan hukum tajwid. Nah, jadi fokusnya ke hukum tajwid ya. Jadi fokusnya ke hukum tajwidnya saja, tidak usah ke makhrajnya dulu. Nah, insya Allah makhraj tetap Anda baca dengan benar, tetapi kita fokusnya di ilmu tajwidnya. Ada misalkan ada idghamnya tadi, idgham bigunahnya salah, tidak kurang dibaca dengung, ataupun idhar halkinya malah dibaca dengung, tidak jelas. Nah, seperti itu paham ya insyaallah ya. Ya bunda sahabat Qurani semuanya di sini yang baru hadir ataupun baru mengikuti sesi tes kepekaan. Nah, siap ya, bismillah ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nika, Masya Allah, tafadhal ya, tidak apa-apa Bunda ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir nih. Nah, mulai ya, bismillah ya. Gimana? Sudah siap? Ingat, tidak usah takut salah menjawabnya, sama tidak usah malu-malu. Nah, nanti jawab aja bareng-bareng. Nanti insya Allah kita jawab bareng-bareng semuanya di kolom komentar. Misalkan benar-benar, salah. Nah, seperti itu. Seru kok, insya Allah seru. Nah, ayat, silakan dilihat. Nih. Sebentar. Ayat, sebentar cari suratnya dulu. Di dalam surat, oh ini bekas kemarin kita ya, pada tajwid, alhamdulillah. Nah dilihat, boleh dibaca dulu, dilihat dulu ayat kelima nih, ayat kelima surah Al-Fajr nih, dilihat. Nah, boleh dibaca dulu. Bismillah, dilihat dulu. Boleh dilihat ada hukum tajwid apa saja di dalam hati aja, dibaca, diingat di dalam hati. Nah, dilihat. Nanti sebentar lagi Anda baca. Nah, sudah ya, bismillah ya, sudah ketemu ya ada hukum tajwid apa. Dipegang aja lu, ditahan dalam hati, tidak usah dikomen. Nah, nanti setelah ini Anda baca 2 kali pengulangan. Nah, 2 kali pengulangan Anda bacain. Nanti mohon kerjasamanya dijawab setelah pengulangan yang kedua ya. Dijawab setelah pengulangan yang terakhir. Nah, mohon kerjasamanya dijawab di pengulangan yang terakhir. Bismillah, dengarkan dan perhatikan dengan baik. Bismillah, dengarkan dan perhatikan dengan baik. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Sekali lagi, dijawab setelah pengulangan yang terakhir. Dengarkan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, boleh silakan dijawab benar atau salah bacaannya tadi ya. Nah, benar atau salah. Yuk, ramaikan yuk, komen yuk. Yuk, kita tes kepekaan ya. Tidak usah takut salah, tidak usah malu-malu menjawab kok. Tidak usah malu-malu menjawab. Nah, benar atau salah ya. Boleh dijelaskan alasannya juga tadi. Oh, tadi benar. Oh, misalkan salah. Apanya yang mana salah? Nah, misalkan seperti itu. Misalkan salah tadi gunahnya tidak dibaca ataupun tidak ditahan. Nah, boleh kita hitung sampai 5 ya. Nah, kita hitung sampai 5 ya. Kita hitung sampai 5. 1 2 3 4 terakhir 5. Terakhir 5. Jawabannya adalah salah. Bacaannya salah. Kenapa salah? Di mana letak kesalahannya berarti tadi? Di sini. Benar sekali ya tadi yang menjawab ya. Di tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, di idgham bila gunnah. Nah, kenapa kok salah sih? Iya, hati-hati idgham bila gunnah dia dibacanya tidak ditahan, tidak didengungkan juga. Nah, jadi baca seperti apa? Hal fi
dzalika qasamul lidzi. Nah, tadi salah ya, kurang tepat ya, seperti itu ya tadi ya. Qasamul li. Nah, yang benar seperti apa? Jadi dia pendek saja, tidak ditahan, ditekan saja. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, mulli. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Siapa yang tadi benar jawabannya? Yuk sama-sama kita mengucap Alhamdulillah. Masya Allah. Yang salah apa-apa, Alhamdulillah juga. Kita sudah berani menjawab. Kita udah Insya Allah dicatat sama Allah menjadi ini kesungguhan. Misalkan ibu ini tadi Masya Allah meskipun salah tapi tetap ikut menjawab pelajarannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita ramaikan menjawab Alhamdulillah. Masih ada lagi, tenang, masih ada lagi, tenang kok. Yang salah ketagihan ya, mau lagi ya. Gimana, mau lagi atau udah cukup satu aja? Nah, lagi ya, bismillah ya. Nah, alhamdulillah lagi ya, semangat ya. Nah, seru kan? Baru satu. Memang di live Ana ini tes kepekaan itu minimal 3 deh, minimal 3 karena satu doang pasti tidak cukup. Seperti itu ya. Ganti surat lagi. Ganti surat lagi. Ganti surat lagi, bismillah. Nah, bismillah. Nih, didengarkan, simak baik-baik. Ayat 13 surah Al-A'la. Nih dilihat, disimak. Dibaca dulu boleh. Nah, dilihat ada hukum tajwid apa saja. Nah, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida, Masya Allah, alhamdulillah. Kita lagi tes kepekaan nih Bun ya. Udah langsung ikut saja. Nah, bismillah sudah ya. Oke, sudah, bismillah. Sebelum mulai, boleh dibantu share dulu yuk. Boleh dibantu share ke status, ke grup WhatsApp ataupun grup mana saja, boleh banget. Nah, tes kepekaan nih, ajak semua teman-temannya, saudara, kerabat, keluarga, diajak tes kepekaan, kita belajar ilmu tajwid tapi metodenya metode mendengar. Nah, seru ya. Seru sambil mendengar, men-challenge. Nah, boleh banget di-share juga, boleh dibantu tap-tap layar, kita like banyakin, semoga makin banyak yang hadir, semoga makin banyak yang ikut tes kepekaan ini. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Baik. Sekarang kita mulai. 2 kali pengulangan. Nah, masih 2 kali pengulangan ya, karena nanti Ana 1 kali pengulangan aja. Sekarang masih 2 kali pengulangan kok, tenang. 2 kali pengulangan. Bismillah. Perhatikan dan dengarkan seksama. Bismillah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekali lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, silakan dijawab benar atau salah bacaannya. Ayo, silakan dijawab benar atau salah ya tadi ya bacaannya ya. Kayaknya benar deh. Kayaknya salah deh. Benar atau salah ya kira-kira ya? Wa inna nana, nah tadi Anda baca benar atau salah? Ayo dijawab ya bareng-bareng yuk. Tidak usah takut salah ya, kok yang sedang mendengarkan tidak usah takut salah dan tidak usah malu-malu menjawab. Ikut jawab aja apa bareng-bareng, kita di sini belajar bareng. Nah, Masya Allah ya.
Nah, seru nih. Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah, ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Nah, jadi yang benar yang salah yang mana nih? Nah, ayo kira-kira jawabannya tadi bacaannya benar atau salah ya? Ayat ke-13 ini surah Al-A'la. Iya ya. Iya, surat Al-A'la. Surat Al-Lail, afwan, ini surat Al-Lail. Al-Lail ayat ke-13. Benar atau salah tadi ya kira-kira ya? Nah, tidak usah nunggu lama-lama lagi, kita hitung saja sampai 5. Kita hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Jawabannya adalah salah lagi. Loh, kenapa salah lagi? Nah, kenapa salah lagi? Letak kesalahannya di mana tadi? Di sini nih. Nah, di sini tadi ya. Nah, mat tabi'i hamzah domah bertemu waw sukun. Afwan, domah bertemu waw sukun. Panjangnya berapa kadarnya dia? 2 harokat atau 2 ketukan saja. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, jadi dia panjangnya hanya 2 harokat saja. Jadi kepanjangan tadi ya, akhirata wal ula. Nah, tadi hanya kepanjangan dia lebih dari 2. Nah, hati-hati dia mat tabi'i ini bacanya hanya 2 ketukan saja. Nah, Masya Allah ya, alhamdulillah. Sekali lagi, gimana tadi yang jawab? Alhamdulillah, benar atau salah? Tadi lumayan cukup, ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar atau salah. Nah, kita lebih fokus lagi ya, sekali lagi ya. Ayo, sekali lagi yuk, bismillah yuk, fokus lagi yuk. Yuk, lebih ini lagi pendengarannya. Yang lagi gosok, boleh berhenti dulu gosoknya. Saya lagi masak, boleh berhenti dulu masaknya, kita tes lagi nih. Nah, bismillah. Siap ya, sekali lagi ya. Nah, dengarkan. Sekarang ini ayatnya, ini Ana gariskan dulu. Nah, seperti itu. Nah, dilihat ayat 10 boleh dibaca dulu. Nah, dilihat, dibaca ada pelajaran tajwid apa saja di sini kira-kira. Oh, di sini ada pelajaran mengenai misalkan kadarnya seperti apa, kaidahnya. Nah, seru ya, Masya Allah, alhamdulillah ya tes kepekaan ini ya. Nah, tes kepekaan ini alhamdulillah. Nah, itu ayah bunda, biar tidak ketinggalan jadwal live-nya. Kita setiap live ini insya Allah ada sesi tes kepekaan, kita ngaji bareng, kita ada juga murojaah tajwid bareng, kita juga ada belajar tajwid bareng. Nah, belajar tajwid bareng. Nah, insya Allah setiap pelajaran yang sudah kita pelajarin nanti akan dikirimkan ke grup seperti ini. Nah, jadi ada resume materinya nih. Nah, ini di grupnya ya. Nah, tuh di grupnya kita ada belajar ngaji virtual nih, Masya Allah, alhamdulillah sudah banyak beberapa. Nah, di sini kita dikirim juga resume materinya agar tidak ketinggalan. Nah, mana ya nih, tuh Masya Allah, seperti belajar ilmu tajwid. Nah, yang mau join mudah seperti ini caranya. Nah, tinggal diklik di sini ya. Nah, ini kan di profil Ana nih, boleh diklik yang di atas sini, nanti keluar seperti ini. Nah, diklik yang di bawah sini yang ada tanda kliknya. Nah, diklik saja. Nah, nanti keluar nih otomatis insya Allah aman 100%. Nah, nanti tinggal pilih. Nah, di sini juga Anda buka ada kelas juga. Nah, di sini yang grup yang tadi Anda bilang, grup komunitas ngaji. Tinggal diklik saja. Nah, nanti otomatis langsung masuk ke dalam grup tersebut. Nah, ada rekamannya juga ya. Ada rekaman yang kemarin, kalau misalnya ketinggalan bisa belajar bareng lagi ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Nah, jadi insya Allah seperti itu cara gue, ini mudah banget. Kita lanjut lagi, kita tes kepekaan lagi. Tes kepekaan. Bismillah, ayat 10.
Nah, ini sekarang 1 kali pengulangan saja. Nah, sekarang di sini 1 kali pengulangan saja ya. Nah, sekarang 1 kali pengulangan saja. Sekarang 1 kali pengulangan. Dilihat. Nah, bismillah. 1 kali pengulangan. Nah, jadi harus lebih fokus ya, harus lebih fokus. Bismillah. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Nah, benar atau salah bacaannya tadi? Kira-kira. Ayo, benar atau salah ya tadi bacaan atau ayat yang Anda baca tadi? Nah, kalau salah di mana letak kesalahannya? Kalau benar boleh dijawab benar. Kalau salah tadi salah, misalkan matobi'inya kurang panjang ataupun apa, boleh dijelaskan juga alasannya. Benar, salah. Ayo, Masya Allah ya nih ya. Terus seru nih belajar ilmu tajwid dengan metode mendengarkan. Jadi biar kita bisa tahu juga, jadi biar kita bisa paham juga. Oh, tadi cara membacanya seperti itu. Nah, baik. Ya, di ayat 10 surah Al-Infitar. Ya, di ini surah Al-Infitar juz ke-30 masih, juz 30 juga. Nah, benar atau salah tadi ya bacaannya ya. Ya, boleh ditunggu yang masih belum menjawab. Yuk, kita jawab yuk. Nah, masih ditunggu, boleh yang lagi mengetik ataupun yang lainnya yang masih mikir ataupun lihat catatan lagi. Boleh banget kok, masih ditunggu. Yang sudah menjawab boleh dibantu tap layarnya, kita tap layar bareng-bareng. Nah, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Oke, bismillah, sudah ya. Kita hitung sampai 5. Kita hitung sampai 5 karena sudah ingin memasuki waktu zuhur. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Jawabannya adalah salah lagi. Salah lagi, salah lagi. Kenapa ya salah lagi? Di mana letak kesalahannya? Berarti tadi. Nah, benar sekali ya, Masya Allah. Letaknya di sini nih. Nah, ada pelajaran mim sukun bertemu dengan huruf lam, yang mana itu adalah idhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Di sini bertemu dengan huruf selain mim dan ba, berarti huruf lam. Nah, huruf lam selain mim dan ba berarti ya. Nah, kenapa salah? Kok salah? Iya. Cara membacanya, kaidah tajwidnya saat membaca idhar syafawi itu adalah, ingat apa? Jelas dan pendek. Jelas pendek. Jelas pendek. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Wa inna 'alaikum la. Nah, jadi pendek. Kum la. Jadi tidak ditahan. Kalau ditahan seperti apa? Seperti tadi. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Nah, itu contoh yang kurang tepat karena dia ditahan 2 ketukan. Karena idhar syafawi dia jelas dan pendek. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Masya Allah. Tadi siapa yang dari soal pertama sampai soal ketiga ini benar semua? Siapa tadi yang soal pertama dan soal ketiga benar semua? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, yang salah satu atau kurang satu tidak apa-apa. Tetap kita menjawab Alhamdulillah ya. Kita sama-sama tetap mengucap Alhamdulillah. Nah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ini hanya sekedar kuis saja kok, bukan ujian ataupun bukan tes-tes lainnya. Ini hanya sebatas kuis saja. Ataupun bisa Ana sebutkan, ini salah satu ikhtiar Ana atau metode yang bisa kita gunakan untuk lebih memperdalami atau memahami ilmu tajwid. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bukan, memang bisa kita bilang sebagai mengetes ataupun kuis bagaimana kita memahami, tapi itulah salah satu ikhtiar atau metode yang Anda gunakan untuk sambil belajar ilmu tajwid. Jadi jangan tidak bosan cuma bedah tajwid ataupun apa. Nah, kita kasih inovasi baru yaitu sambil mendengarkan sambil memahami juga ilmu tajwid. Nah, insyaallah setiap live ini ada sesi tersebut. Ada sesi ngaji bareng,
bedah tajwid bareng, tes kepekaan bareng, ada juga kuis tajwid bareng, ada sesi kuis juga khusus. Nah, tapi untuk saat ini, untuk live ini, qadarullah belum sempat kita laksanakan ya. Kita mungkin cukup di kuis tajwid ini saja. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum ya ayah bunda sahabat Qurani semuanya nih yang selalu hadir. Alhamdulillah yang dari awal tadi sudah ikut mengikuti ya. Masya Allah, alhamdulillah. Boleh yang belum join grup WhatsApp, boleh banget kok kita ikut grup WhatsApp. Isinya di sana kita saling belajar bareng, ada jadwal live-nya juga biar tidak ketinggalan, dan juga ada resume materinya juga. Masya Allah ya, alhamdulillah, pokoknya banyak di sana yang bisa kita dapatkan. Caranya tadi seperti tadi ya, biar tidak ketinggalan, tinggal diklik saja profil Ana di live, kemudian diklik yang di bawah ini nih, di link, tinggal diklik saja. Nah, aman kok ini, insya Allah aman 100%. Jadi tinggal dipilih yang ini, yang di tengah, grup komunitas ngaji virtual. Nah, ini tinggal diklik. Nah, otomatis nanti sudah langsung masuk ke grupnya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ada rekaman juga, ada ini juga, apa, materi resume materinya. Nah, pokoknya banyak manfaatnya. Kita di sini lebih banyak manfaatnya, insya Allah. Nah, pastikan lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Nanti juga insya Allah akan ada kuis juga setiap grupnya ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah, alhamdulillah wa iyyakum, sama-sama semuanya ya ayah bunda. Masya Allah, ada Umi Dia, Bunda Endang, Bunda Ahmad, Mama Eti, Bunda Mariani, dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Masya Allah. Nah, insya Allah kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilancarkan segala urusannya serta diberikan keistiqomahan untuk tetap selalu kita belajar Al-Qur'an dan mengaji Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran, sekali lagi Anda ucapkan barakallahu fikum. Anda tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.